Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim alaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya kita masih bisa berkumpul guna menegakkan salat subuh secara berjamaah. Dan semoga amal-amal ibadah kita khususnya pada pagi hari ini bisa diterima oleh Allah di sisinya dengan amal yang soleh. Kedua kalinya salawat berbingkai salam senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Jamaah salat subuh yang berbahagia. Sebagai seorang muslim, kita tentu mempunyai tekad untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan malah sebaliknya. Dan apabila kita membuka kitab suci Al-Qur'an, kita akan menemukan sejumlah ayat yang berbunyi yuhibbu. Apabila dihubungkan dengan kalimat Allah, akan memiliki arti yang sama, yaitu Allah mencintai. Lalu siapa orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik bisa kita lakukan dengan berbagai macam hal. Kita bisa berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah kepadanya. Dan kita juga bisa berbuat baik di sosial ataupun di kekeluargaan. Dan kita juga harus berbuat baik kepada orang tua kita. Bahkan kepada makhluk lain pun kita juga dianjurkan untuk senantiasa berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbelanjakanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam binasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah telah menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Maka selagi kita makhluk biasa, pasti tak bisa mengelak bahwa dalam kehidupan kita ini tak sepi atau tak luput dari yang namanya perbuatan salah ataupun perbuatan dosa. Maka seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'inat tawwabun. Setiap anak Adam pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Jemaah salat subuh yang berbahagia. Yang ketiga yakni Allah mencintai orang yang berbuat adil. Keadilan kini menjadi barang yang sangat mahal, dan Islam juga menganjurkan kita untuk bisa berbuat adil ke semua pihak. Berbuat adil pada diri kita sendiri, berbuat adil pada teman, saudara, tetangga, dan berbuat adil dalam memutuskan suatu perkara. Dan tak terkecuali juga kita juga harus berbuat adil pada orang yang memusuhi kita. Jadi selagi kita umat Islam, maka kita tegakkan keadilan di muka bumi ini. Jangan sampai kita orang Islam malah tidak menegakkan keadilan di muka bumi ini. Jamaah salat subuh yang berbahagia. Akan tapi juga masih banyak orang-orang yang memposisikan diri bukan sebagai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. La kharama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Kesombongan dapat diumpamakan sebagai pakaian. Pakaian yang sombong hanya berhak disandang oleh Allah. Makhluk tak berhak menyandangnya. Karena kesombongan, iblis menjadi makhluk yang terkutuk. Apabila kesombongan melekat
pada diri kita, meskipun hanya sekecil zarrah, akan berdampak yang sangat nyata dalam tubuh kita. Yang kedua, yakni Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Banyak di negara kita ini yang menayangkan di media TV maupun di media sosial tentang kerusuhan, amuk massa, ataupun tindakan anarkis lain sebagainya. Maka selagi kita umat Islam, mari kita jaga nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita umat Islam malah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Yang ketiga, Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Innahu la yuhibbul zalimin. Sungguhnya Dia Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Adapun 3 bentuk kezaliman, yaitu zalim pada diri kita sendiri, zalim kepada orang lain, dan zalim pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk kezalimannya pasti tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi zalim pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik. Karena kesyirikan merupakan dosa yang dosanya tidak pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dosa syirik adalah dosa terbesar, yang mana pelaku syirik menempatkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang banyak kekurangannya di kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Inna syirka la dzulmun adzim. Sungguhnya syiriklah yang paling besar. Jamaah salat subuh yang berbahagia, maka selagi kita masih diberi waktu, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan dengan sebaik-baiknya ke dalam hal-hal yang baik agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita malah tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.